Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 28 Maret 2025. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat 31 yang demikian bunyi. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sukacita. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai, dan seterusnya. Doa ini diperkenalkan oleh Giovanni di Pietro dan menjadi populer belakangan ini. Dalam perjalanan hidupnya, Giovanni turut menjadi saksi peperangan antara kota Assisi dan Perugia. Peristiwa ini menyebabkan banyak warga Assisi ditangkap dan meninggal. Ketika banyak orang bergumul atas penderitaan ini, Giovanni terpanggil untuk menjadi jawaban krisis itu dengan cara mendedikasikan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan, khususnya di bidang perdamaian. Namanya kemudian dikenal secara luas sebagai Fransiskus dari Assisi. Bacaan kita hari ini menjelaskan peristiwa perjumpaan Kornelius dengan Petrus. Kornelius adalah seorang perwira pasukan Romawi yang telah mengenal Tuhan sejak lama. Namun, untuk mengenal Tuhan melalui pribadi Yesus, Kornelius diperhadapkan dengan pergumulan yang cukup serius. Pertama, Kornelius adalah seorang Romawi yang tak bersunat. Pada masa itu masih jarang orang Kristen dari golongan orang yang tak bersunat. Bahkan rasul-rasul Yesus masih memperdebatkan layak atau tidaknya membaptis orang yang tidak bersunat. Lalu yang kedua, Kornelius akan dianggap sebagai pemberontak di hadapan Kekaisaran Romawi. Sebab orang Romawi hanya beribadah kepada kaisar sebagai Tuhan atau dewanya. Di dalam pergumulan ini, Rasul Petrus diutus oleh Tuhan untuk menjadi jawaban atas doa-doa Kornelius. Bahkan, Rasul Petrus yang awalnya tidak mau bergaul dengan orang tak bersunat, pada akhirnya bersedia membaptis Kornelius. Kesetiaan Kornelius ini juga membuat Petrus menyadari bahwa Allah juga berkenan menyatakan kemuliaannya kepada mereka yang tidak bersunat. Di sekeliling kita mungkin juga banyak Kornelius yang sedang bergumul dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ada pula di antara mereka yang mengalami keputusasaan, kekecewaan, kepahitan. Ya. Di sisi lain, Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk menjadi Petrus atau Fransiskus yang baru, yang membawa harapan bagi banyak orang. Oleh karena itu, marilah kita bersedia menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam Tuhan menghadirkan jawaban atas doa dan pergumulan bagi banyak orang. Selamat menghayati minggu-minggu Prapaskah, Tuhan yang memampukan kita untuk terus berdoa bagi setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bersedia mendoakan mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang menghadapi pergumulan bermacam-macam penderitaan. Tuhan, berikanlah kami kesediaan hati untuk berdoa bagi mereka. Khususnya dalam masa-masa Prapaskah ini, ajar kami ya Tuhan untuk setia berkomitmen menjadi pendoa-pendoa bagi siapapun itu yang hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.